Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi di taman-taman surga. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas satu hadis Rasul tentang 3 manusia yang akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. 3 manusia yang akan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Melihat temanya saja sudah mengerikan, karena orang yang akan bermusuhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengiklankan akan jadi musuh dia, maka tidak akan selamat hidupnya. Kalau kita punya musuh di persidangan, boleh jadi kita menang dengan menyewa para pengacara, lawyer-lawyer yang memang handal dan terkenal. Tetapi kalau seandainya musuh kita adalah Allah, maka siapa yang bisa melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah itu Al-Aziz, tidak ada yang mampu menyakitinya, dan Dia mampu untuk mengadab kita semuanya. Baik, kita akan baca hadisnya, baru kita jabarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamati rajulun a'tabi thumma ghadara wa rajulun ba'a khurran fa akala thamana wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ada 3 kelompok manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 kelompok manusia yang aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Yang pertama, seseorang yang berjanji dengan menyebut namaku, lalu dia melanggar janjinya. Yang kedua, seseorang yang menjual orang yang merdeka, lalu dia menikmati hasilnya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan orang lain setelah orang tersebut bekerja dengan baik tetapi tidak pernah dibayarkan upahnya.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor urutan hadis 2150. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis ini bukan menunjukkan pembatasan bahwa musuh Allah pada hari kiamat itu bukan hanya 3 orang ini saja. Hadis ini bukan pembatasan bahwa musuh Allah pada hari kiamat bukan hanya sekedar kepada 3 kelompok ini saja. Karena semua orang-orang yang berlaku zalim, siapapun dia, apapun kezalimannya, besar kecil kezalimannya, tetap dia menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Tetapi 3 orang ini disebutkan dalam satu redaksi hadis, maknanya 3 orang ini adalah orang yang paling menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Dan ini harus menjadi catatan bagi kita, karena pada hari kiamat itu, jangan lagi pada hari kiamat di dunia saja, kita sangat berhajat dengan Allah, apalagi nanti pada hari kiamat. Maka setiap manusia sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan keselamatan mereka. Kalau seandainya kemudian dia menjadi musuh Allah pada hari kiamat, mungkinkah Allah menyelamatkan mereka? Mustahil. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyebutkan 3 kelompok yang kelak akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, rajulun a'tabi thumma ghadara, seseorang yang berjanji dengan menyebut namaku, lalu dia melanggar janjinya. Melanggar perjanjian adalah satu di antara sifat munafik. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, barang siapa yang 4 perkara itu semuanya ada pada diri seseorang, dipastikan dia menjadi munafik murni. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, idza tumina khan, wa idza haddatsa kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, jikalau dipercaya dia berkhianat, jikalau dia bicara dia berdusta, jikalau dia berjanji dia tidak pernah menepati janjinya, dan jikalau dia bertengkar maka dia akan melakukan kecurangan dalam pertengkarannya untuk memenangkan. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Lihat, Nabi SAW menjadikan sifat pengkhianatan dan juga melanggar janji itu di antara sifat-sifat munafik. Di dunia saja orang tidak suka kalau seseorang sudah melakukan perjanjian dengan kita, tiba-tiba dia melanggar janjinya, kita saja tidak suka. Ada orang sudah janji sama ibunya, tiba-tiba kemudian dia ingkari janjinya, tentu ibu tidak suka, kan? Walillahi masalul a'la. Maka tentu permisalan dengan Allah jauh lebih mulia, lebih tinggi lagi. Kalau orang sudah bersumpah mengatasnamakan Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah,
dia menyebut-nyebut sumpah, menyebut-nyebut Allah di situ untuk melakukan sebuah perjanjian, tiba-tiba dia khianati, maka orang-orang yang mengkhianati perjanjian padahal dia sudah menyebut-nyebut nama Allah di situ, maka orang ini terancam akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Dan itu banyak di masyarakat, seperti orang-orang yang mereka memberontak kepada negaranya, seperti orang-orang teroris Khawarij. Mereka memberontak kepada negaranya, padahal kecintaan kepada negara itu bagian hal yang dianjurkan dalam Islam. Atau seseorang berkhianat kepada keluarganya, padahal sebelumnya dia sudah berakad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan penghulu, bahwa dia akan mengikat perjanjian dengan perjanjian yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha. Tiba-tiba kemudian salah satu di antara pasangan tersebut melakukan kecurangan, mengkhianati janjinya. Boleh jadi mungkin salah satunya selingkuh, melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Na'udzubillah. Seperti baru-baru ini akan ada orang viral tuh, habis akad kabur pula itu istrinya. Kan ada bu, lagi viral di jagat maya ini. Habis akad belum pun malam dinikmati, hilang istrinya bu. Nasib baik tak kabur ke Tanjung Riau pula istrinya. Tiba-tiba kemudian wanita ini dihabarkan menurut medsos, rupanya ke tempat pacarnya. Ini kan berkhianat. Dalam Islam itu akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah. Atau mungkin ibu yang diserahi oleh suami harta dan anak-anak, sementara suami mungkin di antara suami-suami ibu atau suami-suami yang lainnya bekerja jauh, mungkin merantau, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, terkadang ada yang sampai 1 tahun gitu kan. Otomatis kan yang merawat rumah, harta suami, anak-anak kan istri di rumah. Maka jaga amanah itu. Karena banyak kemudian sengaja tuh suami tak ada nih, lagi kerja nih. Ini ada kesempatan nih, suami tak tahu, ibu shopping aja ke sana kemari, menghabiskan kiriman dari suaminya, membiarkan anak-anaknya terlantar. Bukan terlantar tidak dikasih makan, tidak, boleh jadi mungkin pendidikan kurang. Ini juga bagian daripada contoh dari hadis ini. Salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 orang boleh jadi Allah akan menjadi musuh 3 orang ini pada hari kiamat. Salah satunya seseorang berjanji dengan menyebut namaku, lalu dia pun melanggar perjanjiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari janji pada hari kiamat itu akan dihinakan Allah. Bukan hanya Allah akan menjadi musuh dia pada hari kiamat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yaumal qiyamah yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi ghadaratu fulan ibni fulan." Apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir kelak pada hari kiamat, maka akan dikibarkan bendera bagi setiap para pengkhianat.
lalu dikatakan ini adalah bendera fulan ibnu fulan. Di dunia biasanya orang yang berkhianat itu sembunyi-sembunyi, Bu. Seorang suami selingkuh sembunyi, istri selingkuh sembunyi. Ibu menghabiskan uang suami, suami kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan sembunyi-sembunyi itu. Jangan sampai ketahuan suaminya, kalau tidak nggak dikirim lagi itu. Orang yang mengkhianati negaranya, orang yang mengkhianati keluarganya itu kan sembunyi-sembunyi di dunia. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika para pengkhianat itu menyembunyikan pengkhianatannya di bumi, di dunia, maka Allah akan tampakkan pada hari kiamat itu, dan Allah akan permalukan dia di hadapan manusia, dan Allah akan katakan hadhihi ghadaratu fulan ibn fulan. Akan dipasangkan bendera, Bu, sehingga orang akan memandang dia. Satu padang mahsyar tahu dia pengkhianat. Di dunia saja orang yang berkhianat ketahuan itu kan malunya luar biasa, Bu. Bagaimana kalau Allah permalukan di hadapan manusia? Di mana letak akan diletakkan rasa malu itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengingkari janji, mengkhianati perjanjian itu bagian daripada tidak menjaga amanah. Dan dalam hadis yang panjang sekali Rasul mengatakan innahu la dina liman la amanata lahu wala salatan wala zakatan lahu. Kata Nabi SAW, tidak ada agama bagi yang tidak ada amanah baginya. Hilang agamanya, hilang imannya ketika orang sudah melepaskan amanahnya. Dan orang-orang yang tidak menjaga amanah pada akhir-akhir zaman ini memang luar biasa. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah dicabutnya amanah, di mana orang-orang itu berani berjanji dengan menyebut nama Allah, tiba-tiba dia melanggar janjinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka, lalu dia menikmati hasil penjualannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melihat sejarah sejenak. Di zaman jahiliyah kita tahu bahwa yang namanya perbudakan itu adalah komoditi bisnis. Jadi bisnis yang paling menghasilkan dan menguntungkan di zaman jahiliyah itu adalah jual beli budak. Sampai ada pasarnya, namanya pasar ukat. Di situ budak diperjualbelikan tuh di situ. Kemudian Islam datang. Islam datang kemudian hendak menghapus perbudakan sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Nabi SAW mendorong para sahabatnya agar mereka memerdekakan budak-budak itu, dan pahalanya besar. Bahkan setiap kafarah yang diperintahkan Nabi SAW dalam sebuah pelanggaran, terkadang salah satunya adalah memerdekakan budak. Seperti kafarah zihar, kafarah orang yang berhubungan intim di siang hari Ramadan. Itu bayar kafarahnya dengan cara apa? Yang pertama memerdekakan budak dulu tuh.
Kalau tidak sanggup baru puasa, kalau tidak sanggup masih makan kan itu. Menunjukkan bahwa Islam itu sedikit demi sedikit menghapuskan perbudakan. Karena memang perbudakan itu menyelisih fitrah manusia. Dan Islam itu, kenapa dalam Islam adanya perbudakan, itu sebabnya kekufuran. Jadi perbudakan dalam Islam itu disebabkan karena kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimanapun Islam memerangi perbudakan dan berusaha mengentaskan tidak ada perbudakan. Makanya di zaman jahiliyah itu, karena memang budak itu komoditi bisnis dan hasilnya sangat menguntungkan jual beli budak itu, terkadang di antara mereka ada yang mencuri orang merdeka. Dicurinya orang merdeka, kemudian dijual, dianggap budak padahal dia merdeka tuh. Contoh sejarah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini bukan budak, orang merdeka, berpindah dari satu negeri ke negeri berikutnya, dari agama dan keyakinan ke agama dan keyakinan berikutnya, berakhir memeluk Islam. Tapi lihat perjalanan hidupnya. Ketika dia mendengar bahwa akan ada nabi di sebuah tempat yang banyak pokok kurmanya, maka dia pun mencari kafilah yang bisa mengantarkan dia dari Irak menuju Madinah. Rupanya oleh para kafilah ini dijual pula Salman ini kepada seorang Yahudi. Padahal dia orang merdeka tuh, dijual. Ya. Maka orang yang menjual orang yang merdeka kemudian dianggap sebagai budak, maka Nabi SAW mengatakan, ana khosmuhum yaumal qiyamah, maka saya akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. Kalau di zaman sekarang, Bu, di zaman sekarang ini disebut dengan perdagangan manusia. Ibu pernah mendengar perdagangan manusia? Apa itu istilahnya? Trafficking itu apa itu istilahnya? Ya. Kan banyak itu terjadi itu. Orang-orang yang kemudian memperjualbelikan manusia, padahal manusia itu adalah manusia yang merdeka. Seperti yang ma'ruf terjadi kasus-kasus di desa-desa itu kan, Bu. Ada gadis-gadis desa ditawari untuk bekerja ke luar negeri, dijanjikan dengan gaji yang sangat besar, kerjanya di restoran dan warung makan. Rupanya sama agennya malah dijual, dijadikan wanita-wanita pelacur. Naudzubillah. Ini kan trafficking namanya. Ya. Ataupun jual beli bayi. Kadang-kadang bayi diculik, dijual. Dan ada tuh orang yang nyuli-nyuli bayi itu, macam-macam kasusnya kan. Ada yang katanya diambil organnya lah, naudzubillah. Ada yang memang dijual kepada orang yang tidak punya anak, macam-macam kasusnya. Tapi itu masuk pada jual beli manusia tuh. Coba anak-anak ini ditenangkan. Jadi ini masuk pada jual beli manusia, yang Nabi SAW mengatakan, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Seorang yang menjual orang merdeka lalu dia menikmati hasil jualannya, maka orang-orang yang melakukan perdagangan manusia kelak dia akan menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kenapa? Betapa besarnya hukuman para penjual manusia ini. Begini, Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati
wa faddalnakum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam dengan cara kami angkut mereka di daratan, kami angkut mereka di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sangat sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Manusia itu makhluk mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti dimuliakannya adalah Allah Subhanahu wa taala angkut kita di daratan. Kita akhirnya mampu menciptakan kendaraan, mulai dari mobil, kereta sampai pesawat kita bisa dinaikkan ke langit. Kemudian diberikan rizki lagi, kemudian dilebihkan lagi dari makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia, tidak ada yang Allah muliakan semulia mereka. Maka karena manusia ini sangat dimuliakan, ketika kemudian tiba-tiba ada orang memperjualbelikan manusia yang merdeka, maka itu sama dengan menghinakan manusia. Makanya kenapa kemudian Islam sangat melarang, tidak boleh melakukan penjualan manusia, apalagi manusia itu manusia merdeka. Allah akan menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan orang lain, setelah orang tersebut bekerja dengan baik, kemudian tidak dibayarkan upahnya kepada dia, maka zalim. Padahal Rasul mengatakan u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, kata Rasul. Berikanlah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Begitulah Islam. Islam itu sangat mengatur hak-hak manusia dan sangat membenci kezaliman. Karena betapa banyak para pekerja di perusahaan-perusahaan, di PT-PT, atau para pembantu di rumah-rumah, atau para pekerja di ladang-ladang, di bangunan-bangunan, atau mungkin dia seorang guru di madrasah-madrasah, seorang pekerja di yayasan-yayasan, dan begitu seterusnya. Banyak yang sampai kepada kita kasus tentang urusan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Dan itu banyak gitu ya. Bahkan kita tahu bahwa ketika seseorang tidak menggaji, tidak sesuai dengan upahnya, dalam undang-undang negara saja itu masuk dalam kejahatan. Kejahatan. Umpamanya UMK Batam ini anggaplah 4.500.000 lah, kurang lebih gitu ya. Kemudian tiba-tiba sudah disepakati oleh para perusahaan itu, disepakati menggaji karyawan, gaji UMK-nya 4.500.000 contoh umpamanya. Tiba-tiba setelah menerima karyawan dipekerjakan, pas gajian tiba-tiba gajinya di bawah UMK. Ada pemotongan di situ. Maka ini juga sama, karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu kan tegak di atas syarat-syarat. Kalau sudah pemerintah membuat sebuah persyaratan kepada perusahaan, oke, gaji UMK 4.500.000, dan mereka tanda tangan sepakat, kemudian menerima pekerjaan dan disesuaikan dengan
jam dan gaji pekerjaannya. Kalau dia sampai kemudian pekerja ini sudah bekerja sesuai dengan perjanjian dari jam sekian ke jam sekian dan apa yang harus dikerjakan, tiba-tiba kemudian perusahaan melakukan pemotongan gaji, zalim Anda. Ini masuk pada kategori ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kata Allah, aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Atau kasus-kasus di lapangan yang sering saya dengar, kadang-kadang pemborong bangunan, dia ngerekrut karyawan banyak-banyak untuk menjadi anak buah di tukang bangunan. Di antara mereka ada yang curhat ke saya, Bu, ada yang 3 bulan tak digaji, 4 bulan tak digaji, setengah tahun pun ada yang tak digaji. Yang lebih parahnya pula, pemborongnya lari bawa gaji karyawannya. Maka Rasul mengatakan, Allah berfirman, ana khasmuhum yaumal qiyamah, saya akan jadi musuh mereka pada hari kiamat. Atau para pembantu, pembantu ini sudah lelahlah, letihlah dia menyapu, mengepel, mencuci, memasak, mengurus anak, mengurus orang tua, tuannya dan begitu seterusnya. Kadang-kadang kemudian dia pun bekerja di luar jamnya, yang harusnya dari jam 8 sampai jam 5 ditambah lagi sampai malam. Terkadang gajinya pokoknya saja tidak cukup, dipotong sama dia. Belum lagi gaji lemburnya tidak dianggap. Ana khasmuhum yaumal qiyamah, maka Allah akan jadi musuh mereka pada hari kiamat. Ingat, al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Kalau kita mencari pembantu rumah tangga, di situ disepakati dulu, kau bekerja dari jam 8 sampai jam 5, gaji tidak 3 juta, deal or no deal. Begitu kata pembantu, deal lah. Oke, deal, besok kerja. Ketika sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 5, ketika sudah waktu gajian bulanan, ya harus sesuai dengan kesepakatan. Ibu tidak boleh memaksa, umpamanya ini sudah jam 5, sudah selesai dia bekerja, kita minta tolong sama dia, tolonglah bantu ini bantu itu, akhirnya lewatlah jam itu yang harusnya jam 5 selesai, lewat pula sampai jam 7 malam. Ini harus dibayar nih, kelewatan nih. Kelewatan waktu kerja harus dibayar, karena dia berkeringat di situ. Kalau tidak, zalim. Ana khasmuhum yaumal qiyamah, saya akan menjadi musuh kalian pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Islam mengatur hak-hak. Atau guru-guru di sebuah yayasan, di sebuah lembaga, kadang-kadang dizalimi yayasannya. Terkadang tidak digaji itu. Kadang-kadang di luar persyaratan, kecuali kalau dari awal menerima tenaga pengajar itu memang sudah disepakati, kamu yang diajarkan ini dari jam sekian ke sekian, gajinya sekian, mau tidak, kan gitu. Oh mau, lakukan. Gaji sesuai dengan perjanjian, gaji sesuai dengan pekerjaan. Kalau dia sampai kemudian mengurangi ataupun dia menggaji tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka Allah mengatakan, ana khasmuhum yaumal qiyamah, saya akan jadi musuh mereka pada hari kiamat. Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW dulu menceritakan tentang 3 kelompok dari orang-orang sebelum kita. Ketika mereka safar, mereka lelah letih, tiba-tiba kemudian mereka istirahat di sebuah gua. Tiba-tiba batu meluncur dari pintu gua, akhirnya jatuh menutupi pintu gua. Terperangkaplah 3 orang itu dalam gua. Didorong-dorong batu ini tak mau juga, karena besar, tidak sanggup tenaga manusia. Dan di zaman itu kan belum ada belko. Sekarang bisa lah telepon belko 07 datangkan, kan itu, atau bulldozer. Zaman dulu mana ada belko-belko dari zaman sekarang.
Cuman cara nyungkilnya tuh batu yang gede yang ngalangi pintu gua tuh. Ya terpaksalah 3 orang ini hanya pasrah saja. Akhirnya salah seorang di antara mereka menyarankan untuk tawassul. Hanya itu yang bisa mereka lakukan, berdoa dengan tawassul. Yang ingin saya kisahkan adalah satu di antara 3 orang itu. Dia bertawassul dengan cara apa? Dia mengatakan, Allahumma inni ista'jartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Ya Allah, dulu aku pernah menyuruh beberapa pekerja untuk bekerja kepadaku, dan aku penuhi hak-hak mereka, ku gaji mereka, kecuali 1 orang. 1 orang ini pula saat hendak digaji pergi dia, maka ku simpan tu gajinya. Kemudian setelah ku simpan, aku kembangkan gajinya dengan cara aku belikan beberapa ternak dari unta, sapi dan juga kambing. Dengan berjalannya waktu, unta itu berkembang, sapi berkembang, kambing berkembang sampai penuh 1 lembah dari gaji 1 orang itu. Akhirnya kemudian tiba-tiba orang yang dulu itu, yang belum digaji itu datang pula. Mungkin dia ada hajat, ingat dia ada uang di orang gitu kan, mungkin dia lagi susah gitu. Datang dia minta, mana upah saya dulu katanya. Maka orang ini mengatakan, faqultu lahu kullu ma tara min ajrika. Lihat pandanganmu ke lembah itu, di situ ada unta, di situ ada sapi, di situ ada kambing. Semua binatang yang kau lihat di lembah itu upahmu katanya. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Hamba Allah, jangan kau hina aku ya. Gajiku tidak seberapa. Itu harga unta, harga sapi, harga kambing yang banyak di lembah itu bukan gajiku. Gajiku itu kecil, itu aja yang mau saya ambil. Tapi kemudian dia mengatakan, tuannya ini, fakultu inilah astahzi'u bik. Saya tidak mengolok-olok kamu. Benar itu gajimu. Sengaja gajimu ku kembangkan menjadi unta, sapi dan kambing. Kau lama tak datang, akhirnya dia pun berkembang di lembah itu. Ambil itu semua gajimu. Akhirnya kemudian orang ini pun mengambil kambing, unta dan sapi dari lembah itu sebagai upah dia dulu waktu bekerja sama tuannya. Maka kemudian orang ini mengatakan, Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau yang aku lakukan itu bagian daripada pahala mengharap wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih. Tolong bukakan, geserkan pintu gua itu. Tolong ibalah kepada kami, tolong kami. Fan farajatis sakhra. Maka tiba-tiba batu gua itu, batu yang menutup gua itu menggelinding, kemudian membuka pintu gua. Fa kharaju yamshun. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua dan melanjutkan perjalanannya. Lihat bagaimana di sini Nabi ingin menggambarkan, beginilah orang-orang, balasan orang-orang yang mereka paham bahwa mereka harus menggaji karyawannya sesuai dengan pekerjaannya. Di dunia ditolong. Orang-orang yang kemudian menolong orang lain dengan mengeluarkan gajinya sesuai dengan waktu dan pekerjaannya, Allah tolong. Tapi kalau berkhianat dan melakukan kezaliman, mengurang-urang gaji dari pekerjaannya,
Maka di sini masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 orang saya akan jadi musuh mereka pada hari kiamat. Salah satunya seorang yang mempekerjakan orang lain, setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan singkat dari hadis yang sangat menakutkan. 3 orang yang akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Baik, sampai di sini. Baik, tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.